Setelah menyatakan cinta, lalu Jiancheng pun berkata, kalau kau bisa menerimaku yang seperti ini, aku pasti akan bertanggung jawab. Dan sebaliknya, kalau kau menolakku, aku tidak akan menyentuhmu sama sekali, ucap Jiancheng. Di sana, si manajer berkata, aku mau kau menyentuhku. Asik. Aku akan berusaha menerimamu dan bagimu dengan si Ai dan yang lainnya. Jadi jangan tinggalkan aku, kata si manajer. Dan akhirnya saat mereka akan mengicikiwir, di sana si Ai muncul. Ai, ada apa? Ada apa sampai kau datang ke sini? Ai, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Namun si Ai hanya tenang-tenang saja, tidak apa-apa, kata si Ai. Selalu si Ai mendekati si manajer dan berkata, aku juga ingin berbagi denganmu. Apa kau ingin mendengar itu? Santai, aku juga akan menemanimu. Akhirnya setelah bermain trisam, pagi pun caang. Jiancheng berkata, ada apa ini? Kenapa kau buru-buru, manajer? Ternyata kau masih sudah bangun ya, dan kau masih bertanya ada apa? Aku terlambat bekerja, coba lihat sudah jam berapa ini. Aku harus bekerja soalnya kemarin aku sudah libur. Terlambat hari ini. Memangnya kenapa? Kita ini kan atasan. Toh jabatanmu lebih tinggi, tidak akan ada yang komplain. Ayolah, jangan berkata seperti itu, kata manajer. Aku pergi dulu. Sambil manajer pun pergi. Apa kau ketinggalan sesuatu? Lalu si manajer pun mendekat dan mencium si Jiancheng. Aku berangkat. Sementara itu Jiancheng kembali ke masa kiamat. Di sana dia bertemu dengan istri yang di sana. Ini adalah taman mati, Taman Eden ini seperti perusahaan taman bunga, kata Jiancheng. Meskipun virtual reality menciptakan lingkungan seperti ini, namun rasanya menakjubkan melihat kenyataan seperti ini. Daratan yang terpakai taman cuma 20%, bawah tanah jauh lebih luas. Pelan-pelan, kata Jiancheng, pertumbuhan tanaman akan sempurna dengan 12 menara penanam CNC. Diperkirakan per 3 bulan akan menghasilkan 50 ton lebih. Selain itu, ditambah juga sungguh luar biasa. Sebelum ucapannya selesai, ucapannya dipotong oleh Jiancheng. Hei, apa kau mendengarku? Ya, aku mendengarkanmu. Ya, aku dengar kau. Ayolah, ada apa? Namun Jiancheng di sana hanya terdiam saja. Kita pun dipindahkan ke sini yang lain. Di sana ada si Ling Ling dan si Yao Yao. Ling Ling memang yang terbaik. Hei, Ling Ling dan Yao Yao, kata Jiancheng. Sejak penggunaan dan peresmian Taman Eden selesai, Ling Ling selalu menyombongkan diri. Dapat dari mana kucing ini, kata Jiancheng. Ya, kapan kau pulang, kata Ling Ling. Ling Ling, bagaimana kemajuan dari masalah pembawa seseorang? Setiap hari aku berpikir kau sudah bisa melakukan itu, tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Meskipun Taman Eden sudah dibangun, pasokan makanan tetap terbatas. Tidak cukup untuk memberi makan kucing. Lepaskan kucing itu. Hei, ayolah, aku sudah mendapatkan hasil yang baik dalam membawa seseorang melintas. Tinggal mengumpulkan antimateri yang cukup. Selain itu, izinkan aku merawat kucing ini, kata si Ling Ling. Aku tidak butuh puding lagi. Ganti saja puding dengan makanan kucing. Bisakah seperti itu? Hahaha, Jiancheng tertawa. Apanya yang lucu, kata Ling Ling. Mengerjaimu sungguh menyenangkan. Lalu dia berkata, dia pergi untuk menemui Han Junhua. Emangnya ada masalah dengan Mayor Han? Ada masalah yang menghampiri pasukan ekspedisi di Pulau Yizhu. Kurasa karena bulan ini adalah tahun bencana. Apa itu? Tahun ini sudah memasuki bulan penetasan dan migrasi kepiting bakau. Mereka akan menjadi sangat agresif. Jumlahnya terlalu banyak, jadi hampir mustahil untuk dilawan oleh manusia. Bulan bencana memberikan dampak yang besar pada kita, itu benar. Kalau begitu, Han Junhua meminta bantuan kita. Apa kita harus berangkat? Tadi pagi mereka sudah bersiap-siap. Kurasa akan berangkat sekarang, kata Jiancheng. Kita harus menanganinya dengan benar dan seefisien mungkin. Jangan biarkan bulan bencana mengacaukan rencana kita. Ling Ling, ikut denganku ke Pulau Yizhu. Memangnya siapa juga yang mau? Ayolah, cepat persiapkan dirimu, kata Jiancheng. Akhirnya, singkat cerita, mereka pun sampai di Pulau Yizhu. Namun di sana si Ling Ling masih menggerutu. Lingkungan di sini tidak cocok untuk gadis jenius sepertiku. Padahal Mayor Han sudah lama di sini, tapi kau malah ikutan datang, apalagi menyeretku. Sungguh pekerjaan yang bodoh, kata Ling Ling. Di sana Jiancheng bertemu dengan beberapa kapten. Dia berkata, berapa lama bencana ini? Setidaknya 3 bulan, kata si kapten. Bagaimana menanganinya? Menurut informasi dari divisi pengintai, kita bisa membangun tembok pertahanan, penggiring bantai utara, dan menahan kemungkinan kepiting bakau. Masalahnya cuma tersisa seminggu sebelum bencana, dan bulan bencana akan terjadi. Bahkan jika kita meminta penduduk untuk membantuan penuh, waktunya sangat mepet.
Jenceng berkata, lakukan sebisa mungkin. Baiklah, siap. Ling-ling, ayo cepat, jangan buang-buang waktu. Lalu Ling-ling mendekati, ya siap. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mode penyamaran. Tidakkah kita bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin, kata Ling-ling. Tidak peduli sebersih apapun, ketika bulan bencana berakhir, tempat ini akan dipenuhi oleh telur kepiting bakau. Tampaknya tidak ada seorang di sini. Orang kaya mengungsi ke shelter yang miskin, sementara mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Apa? Kantor katamu sudah dekat? Di lingkungan depan, lalu terlihat suara pintu terbuka. Seseorang berkata di dalam ruangan, duduk saja sayang, tidak ada teh di sini. Asalkan harganya cocok, tidak ada yang mustahil dilakukan di Pulau Yizu. Berani ku jamin itu. Rupanya seseorang di sana berkata pada Jenceng, Kau harus kupanggil siapa, kata Jenceng. Bisakah kau membantuku mencari tempat? Ya, panggil saja aku Yansu. Apapun masalahnya, asal kau sanggup bayar, bisa kulakukan. PLTN King Shui, ku ingin kau menemukan lokasi dan chipper otoritas pengurus di sana. Apa bisa? PLTN King Shui ya? Apa tidak bisa? Tentu saja bisa, kata si Yansu. Menghormati permintaan pelanggan adalah salah satu aturan bisnis kami. Harus ku kasih tahu dulu. Tidak apa-apa, tempat itu sangat berbahaya loh. Memangnya tempat itu kosong? Ya, cuma ada beberapa rumor di sana. Namun, jumlah yang kau perlukan adalah 10 sub kristal. Jenceng pun yang mendengar itu langsung mengeluarkan 10 sub kristal. Baiklah, ambil ini. Taman wisata alam Dantun. Terus apa hubungannya ini di sana? Ratusan ton detrium ada di sana. Qingshu adalah PLTN yang masih kokoh setelah peperangan. Bukan cuma kalian yang memiliki ketertarikan pada tempat itu, namun di sana tidak ada satupun yang kembali setelah ke tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana, kata Jenceng. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kalau memang penasaran, tanyakan saja pada wali kota, tapi kurasa dia sudah pergi ke evakuasi shelter. Lalu bagaimana kau mengetahui tentang semua ini? Bukan kebiasaan baik untuk mengoreksi privasi orang lain. Lebih baik kau cukup tahu saja. Kau bilang asalkan harganya cocok, katamu. Bagaimana dengan 10 sub kristal lagi? Tidak, tapi 100, kata Yanzu. Lalu Jenceng pun mengeluarkan 100 sub kristal. Apa maksudmu 100 blood kristal? Dia, si Yanzu, hanya bisa tertegun melihat keteguhan Jenceng. Sebagai mantan Intel kelas A alien SIPA, informasi seperti ini bukan rahasia. Kalau begitu, mantan alien SIPA, apa kau tertarik bekerja untukku? Seperti yang kukatakan, asalkan harganya cocok, aku akan bekerja untukmu. Sementara itu, ini adalah shelter 076 Pulau Yizu. Wali kota, orang-orang nak belum pergi. Mengetahui bulan bencana akan datang, tapi mereka belum pergi. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan, kata si wali kota. Kurasa tidak ada niatan pergi. Ku dengar mereka akan membangun tembok pertahanan. Dengan tenaga manusia mustahil membangunnya sebelum bulan bencana. Usahanya akan sia-sia. Mereka benar-benar memperhitungkan semuanya. Kenapa aku berkata begitu? Nak takut orang-orang miskin itu akan sembunyi ke dalam shelter mendapatkan sub kristal. Namun tidak ada makanan yang gratis di dunia ini. Mereka juga bukan orang baik. Jangan lupa orang-orang kita juga ada di sana. Wali kota memang hebat. Sementara itu kita dialihkan lagi ke Jenceng yang sudah mencapai PLN. Di sini tempatnya ya. Tempat menyeramkan. Aku mau pulang, kata Ling-ling. Ngapain juga aku ada di sini, kata Ling-ling. Aku ingin pergi duluan. Kau tunggu di sini, Ling-ling, kata Jenceng. Setelah melewati lorong ini, kita seharusnya sampai ke pusat PLN. Kalau begitu tidak ada masalah jika kau menyusul. Kalau begitu berhati-hatilah, kata Ling-ling. Jangan khawatir, ucap Jenceng. Jenceng pun pergi mendekat ke sana dan masuk ke sana. Di dalam ruang penyimpanannya, dia mengeluarkan sebuah senjata. Sebaiknya aku menyiapkan senjata untuk melindungi diri, kata Jenceng. Sambil menenteng-nenteng senjata, Jenceng mengeluarkan alat penerangan dan melemparkannya ke suatu ruangan. Lalu, akhirnya mereka atau Jenceng bertemu dengan akhir dari perjalanan, yaitu sebuah tembok yang sangat kokoh. Namun saat Jenceng meraba-raba tembok itu, terlihat tembok itu memiliki jalan rahasia. Jenceng yang terkejut dengan itu. Namun di sana saat Jenceng belum membuka pintu itu, sosok bayangan hitam muncul mengeluarkan sebuah kamplak dan mencoba menyerang Jenceng. Apa-apaan ini, kata Jenceng. Jenceng berhasil menghindar. Belum terlihat sosok apa itu, namun kita panggil saja dia sosok bayangan hitam. Makhluk hitam, makhluk apa itu, kata Jenceng. Jenceng masuk ke dalam mode buasnya. Jenceng yang tidak mau kalah langsung menembakkan beberapa peluru kepada makhluk hitam itu. Dar. Namun tidak ada terjadi apapun pada makhluk hitam itu. Bagaimana mungkin, kata Jenceng. Makhluk ini tidak punya jantung kah setelah ditembak oleh Jenceng? Masa bodoh aku harus membereskannya. Tembak lagi. Dar. Makhluk itu hanya mengeram. Kurasa
harus nyatakan muncul dalam beberapa saat. Tampaknya seranganmu barusan melukainya. Setelah makhluk itu pergi, Jiancheng melihat kembali tombol darurat atau tombol rahasia. Dalam hatinya dia berkata, sebaiknya aku jangan dulu memanggil Ling Ling dan yang lainnya. Aku harus meriksa tempat ini dulu. Di sini PLTN Kingshi, turunkan senjatamu kawan. Seseorang berkata seperti itu setelah Jiancheng masuk ke dalamnya. Apa maksudmu? Terlihat beberapa orang yang menggunakan seragam Pak. Coba beritahu apa alasan aku untuk menurunkan senjataku. Kurasa dia bukan orang sembarangan, soalnya berhasil masuk ke sini tanpa terluka sama sekali, kata seseorang di sana. Baiklah, kau boleh membawa senjatamu, tapi jelaskan apa tujuanmu datang ke sini. Kalau kau bikin masalah, kami tidak akan segan-segan padamu. Jiancheng berpikir dalam hatinya melihat dari setelah mereka, kurasa mereka adalah tim shelter ekspedisi yang datang ke sini beberapa tahun lalu. Aku tentara bayaran yang disewa oleh ketua shelter 079, diperintahkan menyelidiki sebab kematian kalian. Tak kusangka kalian semua masih hidup, kata Jiancheng. Cuman beberapa yang tersisa ya. Apa aku boleh masuk, kata Jiancheng. Boleh saja, mari kita bicara di tempat lain. Ikuti kami. Nah, akhirnya Jiancheng pun mengikuti mereka. Tempat ini benar-benar bukan PLTN shelter, bukan? Bagaimana ya, harus kujelaskan, kata seseorang di sana. Kita sebut saja seseorang itu adalah si Ujo ya. Si Ujo berkata, seharusnya takkan ada masalah menyebutnya begitu, bukan? Ya, bagaimanapun ini tampak sangat lumayan bahagia keadaan di sini, kata Jiancheng. Ujo berkata, itu senyuman palsu. Bagaimanapun juga kehidupan di sini tidak ada langit, terus tidak ada apa-apa di sini, cuma bongkahan besi aja. Apa yang dimakan mereka? Jamur, algae, dan kelp. Lingkungan di sini sangat cocok untuk menimbulkan tanaman-tanaman. Pipa PLTN di sini terhubung dengan lautan, jadi beberapa rumput laut kadang terbawa ke sini. Lalu ada ikan kecil juga kadang-kadang. Jika kau beruntung, bisa dikatakan tempat ini tidak ada kekurangan maknanya. Komandan Hao kembali ya. Hei, Paman Zhang, siapa orang ini? Iblis kabut, apa maksudmu? Iblis kabut, makhluk hitam itu. Lalu Jiancheng berkata pada si Paman Hao, apa kau tahu iblis kabut? Aku bertemu dengan bayangan hitam di luar sana. Ya, rupanya masih ada ya makhluk itu. Lalu si Ujo berkata, bisakah kau memberikan penjelasan bagaimana kau lolos dari iblis itu? Itu menyerangku dari belakang, tapi aku berhasil menghindarinya. Kemudian aku melukainya, dan itu langsung hilang begitu saja, kata Jiancheng. Si Ujo berkata lagi, bisa kupastikan kau berkemampuan hebat, tetapi sebenarnya rekan kami juga ada 117 orang. Sayangnya mereka tidak berhasil selamat. Yang selamat ke sini hanya 20 orang. Sementara itu si Paman Han yang terlihat ketakutan setelah mendengar nama iblis kabut. Namun kami semua terluka, kata Ujo. Parah di sini, dan rekan kami yang tidak berhasil selamat cuma beberapa berhasil bertahan hidup. Kau tebakanku benar, kawan kami yang mengalami situasi sudah dipastikan mati. Kenapa kau begitu yakin, kata Jiancheng. Tebakan yang mudah, kalau mereka berhasil kembali ke shelter 079, tidak mungkin mereka mengirim kau untuk menyelidiki kami, bukan? Ya, begitulah. Namun Paman Han yang tiba-tiba saja menjadi gila. Mustahil keluar dari sini. Kita tidak akan bisa keluar. Diam, Paman Han, kata si Ujo. Paman Zhang benar. Beberapa jumlah kita selalu kalah dan hasilnya cuma kematian. Ya, kita akan mati, kata si Paman Han. Kabut di sana, mianya sama sekali tidak masuk akal. Kita sudah tamat. Apa sebenarnya iblis kabut itu? Tanya Jiancheng. Rumornya dulu dia adalah penghuni PLTN Kingshi, juga orang yang membuka pintu dan menampung orang-orang di sini. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Kau pasti mendengar atau pernah mendengar serum gen, bukan? Ya, kata Jiancheng. Dalam hatinya dia berkata, aku juga disuntik oleh itu. Jadi dia seperti itu menggunakan serum gen. Dulu dia manusia, orang-orang yang benar hebat, kata Jiancheng. Dia membuat keputusan yang tepat antara tekanan kemanusiaan atau tugas. Karena kejadian tertentu, orang-orang tidak bisa memaafkannya dan mengusirnya dari kelompok survivor. Lalu Jiancheng berkata, apa yang membuatnya sampai tidak termaafkan? Masih ingat saat aku mengatakan pipa tempat ini terhubung dengan lautan? Ya, 13 tahun lalu kepiting bakau memasuki pipa menjadi tempat pemasok makanan survivor. Mereka belum pernah menjumpai makhluk seperti itu dan berakhir dihajar habis-habisan oleh kepiting kelaparan itu. Lalu tiba-tiba saja orang itu menancapkan serum gen ke dirinya sendiri demi mengalahkan kepiting itu. Melakukan kebangkitan genetik tersembunyi dan berhasil mengusir kepiting dari pipa. Bukankah itu hal yang baik? Kenapa dia malah kehilangan kendali? Ya, dia menghancurkan sarang kepiting. Perbuatannya tak termaafkan. Sebentar lagi, obat terlarang itu memiliki efek samping akibat pemaksaan kebangkitan terjadi mutasi pada genetik V127.
dia jadi kanibalisme kah, kata Jancek. Ya, tidak apa-apa menurutku, kelompok pengecut bersama sepertimu bisa berhenti melakukan hal itu bersama, bukan? Lalu Ujo menambahkan, apalagi kemampuannya adalah stealth, sudah seperti assassin murni. Dia juga menunjukkan tanda-tanda kehausan, akan haus darah. Dia pasti sangat marah pada saat itu. Pahlawannya menyelamatkan banyak orang dibuang oleh orang yang diselamatkan. Mungkin alasannya karena kesengsaraan menghadapi kesendirian. Kemudian perasaan itu menyebar dan menjadi debu radioaktif dan membuatnya menjadi makhluk hitam seperti itu, ucap Ujo. Cuma itu yang ku tahu. Kalau kau yang menginginkan mengetahui lebih banyak, pergilah ke dalam. Di sana ada klinik dokter Mikey atau Mike. Kau akan menemukan beberapa kebenaran tentang serum itu. Dia memang orang asing, tetapi bahasanya Cina bagus dan mudah akrab dengan orang lain. Aku akan segera ke sana. Mungkin aku harus kembali besok. Aku harus turun ke gunung secepat mungkin. Masih ada yang harus lakukan di sana, kata Ujo. Tapi keluar malam ini sangat berbahaya. Tinggallah di sini untuk beberapa saat, ucap Ujo.